Tapi kalau Anda dari Bapak, insya Allah kena angin seperti apapun tidak akan. Itu yang saya tanamkan pada adik desa. Selalu Bapak, selalu saya tekankan Anda harus mengarah pada dunia ini, mengarah pada dunia kewirausahaan. Itu. Jadi saya waktu kongres itu saya ingat bahwa Makassar tahun 78 menurut saya ikut peserta. Waktu itu yang jadi kenangan masa muda itu corongnya yang hebat itu ada Marwah Daud. Ada nama Ibrahim karena suaminya. Marwah hebat sebagai muda itu sudah suaranya itu menggelegar, narasinya itu bagus itu Marwah. Tambah belajar Effendi yang sekarang untuk Kisra itu Muhajir itu juga sama, dan satu linting sekolahnya itu di Madinah ada Muhajir Effendi. Itu kenangan aja Pak Bambang, kenangan. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan program Ramadan penuh makna yang mewawancari para tokoh, para ulama, para tokoh publik untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Saya sudah bersama dengan Dr. Andes Haji Yusuf Hidayat MH, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah MDI Jawa Tengah. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah, Bang. Ya. Apa kegiatan mengisi bulan Ramadan ini supaya kita tetap kreatif dan tetap produktif? Ya, alhamdulillah. Jadi nanti di bulan Ramadan kami merencanakan kegiatan lain akan mengadakan tarwah bersama dua kali aja. Kemudian nanti di pertengahan bulan juga akan kita adakan di samping tarwah sekaligus penyantunan anak yatim piatu seperti biasa. Jadi kami bersama dengan organisasi lain, jadi yang di Golkar, kemudian ada Sadar Ulama, ada Al-Hidayah, ada teman-teman yang pro dengan kegiatan Ramadanan jadi satu. Nah, biasanya seperti itu untuk menghidupkan suasana Ramadan. Dan itu suasana Ramadan biasanya kita hanya ini Pak Bambang membagi bingkisan pada ukoro, fakir miskin maksudnya.
dan yatim piatu pada menjelang berbuka puasa. Itu. Tapi juga kami sampaikan pada teman-teman di daerah di Jawa. Jadi perlu kami sampaikan pada Pak Bambang bahwa MDI kondisi sekarang itu barangkali Pak Bambang bisa melihat, tidak seperti pada masa Orde Baru di Jepang. Kalau dulu yang masuk MDI itu barangkali orang yang memang kepimpinan jajaran Departemen Agama, banyak kan seperti itu, atau di PDK atau Kemendikbud sekarang. Jadi kegiatannya waktu itu ditopang oleh tokoh-tokoh birokrat yang begitu subur sekarang. Tapi sekarang kan berubah drastis. Jadi kemandirian itu yang diminta. Makanya setiap kegiatan kita di Masjid Dakwah hampir semua itu dibiayai mandiri, teman-teman. Tidak pernah ada semacam sumbangan. Paling-paling ada teman yang reses dari DPR RI yang bisa membantu. Biasanya begitu yang di Jawa Tengah, atau teman yang lain yang di Brebes, di wilayah lain di Solo juga ada kegiatan. Yang paling saya itu selalu di Solo Raya, Pak. Solo Raya itu sebuah Ramadan besar sekali kegiatan nanti, dan mengadakan tarawih keliling sekaligus sholat Idul Fitri. Itu dia punya lapangan khusus, lapangan barang yang digunakan oleh Masjid Dakwah Islamiyah, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Solo Raya, kota Solo ya. Kalau kali ini apa sudah bisa lagi Pak sholat Idul Fitri secara terbuka di lapangan? Ya, kalau di lapangan saya kira pemerintah belum mengizinkan. Di masjid aja ini sudah kemarin Pak Wali Kota kan ya monggo lah kita semarakan Ramadan. Kalau semarak itu biasanya kan ajakan semarak itu mestinya kan kami, tetapi tetap harus berpegang teguh pada protokol. Jarak tetap harus diatur. Waktu jangan terlalu lama. Nanti terlalu lama itu mungkin ada ceramah sampai 1 jam, barangkali kan lama sekali. Itu yang membuat seperti itu. Jadi kegiatan Ramadan tetap akan kita laksanakan. Baik secara menghidupkan suasana Ramadan itu harus. Ini kan kebetulan nanti Pak Yusuf menjadi anggota Dewan lagi. Nah, apakah Ramadan ini dipakai untuk silaturahmi dengan konstituen? Betul. Jadi ya, kita akan menyelenggarakan silaturahmi dengan konstituen. Ya, terutama dapil saya itu dapil di Kendal, di kota Kabupaten Semarang, kemudian juga di kota Solo. Memang sudah saya beritahu lah kalau nanti kita buka puasa bersama paling tidak. Tapi ya jangan berkata mungkin minimal ada sholat tarawih menghidupkan suasana. Biasanya kalau politisi kan bulan Ramadan ini menjadi bulan khusus untuk komunikasi dan silaturahmi. Betul. Tetapi jangan kita bagaimana di samping komunikasi silaturahmi, bagaimana Ramadan itu kita pendekatan. Nah ini Pak Bambang, pendekatan pada Allah SWT kita prioritaskan. Jadi silaturahmi agama murni, tidak ada diambil-ambil, itu tidak ada satu. Supaya apa? Supaya mukhlisin laudin dalam agama itu, ikhlas dalam beragama gitu Pak. Kalau nanti ada embel-embel, berarti orang ikhlas, itulah ini Pak. Kehidupan agama itu benar-benar mukhlisin laudin, ikhlas dalam beragama itu wujudnya apa? Kita segala sesuatu tanpa pamrih kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Nah, ini kan masih situasinya belum normal Pak. Walaupun sudah mulai membaik, pandemi masih ini. Itu gimana prakteknya kalau silaturahmi nanti? Ya begini, silaturahmi ya kita mohon untuk jangan terlalu banyak mengajak teman. Ini masalahnya kan ada pembatasan, masih berlaku itu pembatasan 50 orang maksimal masih berlaku. Dan kelihatannya pemerintah semakin ketat karena untuk membendung arus penularan ini. Dan tetapi walaupun sudah menurun, kota Semarang itu
Pak Wali kemarin menghentikan begitu drastis, alhamdulillah, di rumah sakit daerah, karena itu jauh sekali menurunnya pasien itu. Dari pasien COVID maksudnya. Saya lihat seperti itu. Di rumah sakit yang lain juga sama. Di rumah sakit Karyati sama, di rumah sakit Rumani sama, semua menurun drastis. Pak Yusuf ini kan aktif sejak mahasiswa, mengikuti momentum-momentum bulan Ramadan ini kan sudah puluhan tahun gitu ya. Ya. Itu apa hal-hal yang berkesan untuk Pak Yusuf? Yang paling berkesan ya begini, kalau waktu muda dulu, kalau muda itu kalau diajak buka puasa bersama itu suasananya sudah seperingat. Ya, buka puasa bersama karena berarti ya asumsinya itu mesti makan bersama dan gizinya lebih lebih daripada yang lain. Tapi ketika kita berusia itu berbeda sekali, jauh sekali. Yang ada pada benak kita itu bagaimana kita bisa silaturahmi, bisa memperdalam agama, jadi giroh keagamaan kita, giroh perasaan keagamaan maksudnya, itu bisa lebih mendalam. Itu yang kita perlu sekarang. Jadi kita mengadakan misalnya tarling di anak kader-kader, di lingkungan teman-teman. Itu intinya si samping membangun silaturahmi, giroh keagamaan kita diharapkan tinggi. Sambil apa kita kan sekarang itu menghitung hari hari dipanggil oleh Allah. Kita sekarang itu hati-hati ya, kadang-kadang orang yang tidak sakit aja meninggal, apalagi yang ini kan kita harus pendekatan itulah yang kita lakukan. Hati-hati di dalam melangkah. Pak Yusuf sejak muda kan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam ya, HMI, yang kemudian organisasi Kahminya kan juga cukup aktif, cukup kuat. Nah, membina generasi penerus kader-kader sampai saat ini? Masih sekali Pak Bambang. Jadi memang saya setiap tahun tuh mengundang adik-adik saya di rumah untuk buka puasa bersama. Karena untuk menyambung bahwa sekarang itu Anda itu HM itu berbeda dengan dulu. Saya katakan begini, eranya dulu itu alumni kita itu banyak yang di Bulog itu semua alumni HM itu Pak Bambang. Di lembaga-lembaga yang lain banyak sekali. Tapi kombinasi Pak itu di Bulog dan waktu itu kan juga banyak mengundang kita. Nah sekarang sebaliknya, saya sudah dianggap senior oleh mereka juga saya undang untuk ya menghidupkan kembali HMI dan nanti suasana yang berbeda. Bedanya begini, kalau dulu itu aktivis itu mencari kerja itu begitu mudah, di lapangan politik mudah, di lapangan yang pemerintahan juga mudah. Tetapi sekarang berbeda, eranya era prestasi, bukan era fungsi, tidak ada lagi. Era prestasi yang kita tanamkan, dan saya selalu menanam adik-adik di HMI untuk bergerak lebih maju, lebih giat di dunia kewirausahaan atau tulis-menulis seperti Pak Bambang itu. Jadi Anda itu akan dikenal orang kalau Anda menulis. Gitu. Kita lihat sebenarnya tokoh pengarang buku Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, itu Ihya Ulumuddin itu buku yang menghidupkan Ihya Ulumuddin bahasa Arabnya, tapi artinya menghidupkan ilmu agama, dikenal sepanjang masa. Imam Syafi'i dengan bukunya Al-Um, kitabnya dikenal sepanjang masa. Kemudian Imam Malik juga sama, Al-Muwatta dikenal sepanjang masa. Imam Bukhari menulis hadis, ini benar hadis yang sangat dikenal sepanjang masa. Nah kalau adik-adik HMI bisa seperti itu, harus kejar itu dari orang itu prestasi yang kejar. Jadi tidak harus pegawai negeri, sekarang prestasi di mana aja, prestasi menjadi pengusaha. Mulai dari kecil, saya sarankan dari pengusaha harus mulai dari kecil. Pakai gerobak, kalau enggak, jangan langsung makhluk, nanti tidak akan jadi. Begitu ada perubahan zaman, Anda akan hancur. Tapi kalau Anda dari gerobak, insya Allah, kena angin seperti apapun, tidak akan. Itu yang saya tanamkan pada adik desa. Selalu
Selalu Pak, selalu saya tekankan Anda harus mengarah pada dunia ini, mengarah pada dunia kewirausahaan. Itu. Jadi saya waktu kongres itu saya ingat Pak, Makassar tahun 78 menurut saya ikut peserta. Waktu itu yang jadi kenangan masa muda itu corongnya yang hebat itu adalah Marwah Daud. Ada nama Ibrahim karena suaminya. Marwah hebat sebagai muda itu sudah suaranya itu menggelegar, narasinya itu bagus itu Marwah. Tambah Muhajir Effendi yang sekarang untuk Kisra itu Muhajir itu juga sama, dan satu linting sekolahnya itu di Madinah ada Muhajir Effendi. Itu kenangan aja Pak Bambang, kenangan. Baik, Pak Yusuf mungkin terakhir ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan, monggo. Terima kasih ya untuk kami rekan-rekan kami semua sejawat yang masih jihad, yang masih bisa berkiprah di madrasah di semua bidang, baik di desa, di kota, dan untuk adik saya di luar himpunan bahasa Islam, baik yang ada di komisariat manapun yang ada. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1422 Hijriah. Puasa Ramadan, mudah-mudahan dalam puasa mendatang, bulan puasa mendatang kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, sehingga ibadah puasa itu benar-benar akan diterima oleh Allah SWT, dan kita termasuk golongan yang diharapkan oleh Allah SWT, yaitu golongan yang takwa. Itulah harapan saya. Terima kasih Dr. Andes Haji Yusuf Hidayat MH, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah MTI Jawa Tengah, telah hadir di program Ramadan Penuh Makna yang diselenggarakan oleh channel Bangsa TV. Sekali lagi terima kasih, sukses, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKM menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, saya sudah tentu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, dan dengan rangkaian seluruh ibadahnya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diselamatkan oleh Allah SWT dari wabah corona, dan senantiasa terjaga iman dan takwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.